Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Lola Sri Gunawan, NPM 2011080413 dari kelas BKPIC semester 5. Baik, di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mengenai studi kasus anak usia pubertas. Di sini saya mengambil sebuah permasalahan, yaitu mengenai perkelahian di usia pubertas atau di usia-usia remaja, di mana permasalahan perkelahian ini memang sangat urgent, namun tidak terlalu ditindaklanjuti gitu untuk penindakan selanjutnya, untuk analisis dan follow up sebagainya. Jadi di sini saya terinspirasi untuk mengangkat permasalahan perkelahian ini. Perkelahian di sini latar belakangnya adalah sebagaimana kita saksikan di masa media cetak maupun elektronik. Akhir-akhir ini semakin banyak terjadi kasus perkelahian pelajar di sebagian kota besar di Indonesia. Perkelahian pelajar yang dikenal dengan tawuran pelajar pada era sekarang ini mungkin sebagian masyarakat tertentu bukanlah merupakan suatu pemandangan yang aneh. Jadi memang fenomena perkelahian ini atau tawuran ini sudah tidak aneh lagi untuk kita jumpai, sudah tidak asing lagi untuk kita saksikan gitu. Nah, di sini tetapi bagi masyarakat berpendidikan, khususnya juga orang tua yang terkait langsung dalam pelaksanaan pendidikan di lapangan, setidaknya akan ikut mencemaskan dalam mencermati fenomena tawuran pelajar tersebut. Apalagi itu memang anak yang ikut andilnya itu bagian dari keluarga kita sendiri atau saudara kita sendiri maupun tetangga kita sendiri gitu. Hal itu sangat mengganggu gitu untuk orang-orang terdekat mereka gitu. Bukan hanya orang-orang terdekat, namun orang-orang yang memang dijadikan objek tempat tawuran tersebut pun ikut terganggu. Nah, makanya di sini saya mengangkat tema perkelahian ini memang permasalahan yang sangat urgent gitu untuk saya bahas, namun masih sedikit orang lain meriliknya dengan serius gitu. Nah, di sini berdasarkan catatan Kanwil Depdiknas DKI Jakarta, selama tahun ajaran 19 sampai 2000, jumlah pelajar yang terlibat tawuran pelajar tercatat ada 1.369 orang. Dari jumlah sebanyak itu, 26 pelajar tewas, sedangkan yang luka berat 56 dan luka ringan 109 orang. Nah, di sini data tersebut cukup fantastis. Berikut ini masih mengungkap fakta mengenai tawuran pelajar menurut versi Harian Media Indonesia. Mengemukakan perkelahian antar pelajar DKI tetap marak dan korban jiwa cukup banyak. Nah, memang di sini sampelnya ini data yang saya ambil sebagai sampelnya ini dari DKI Jakarta, dari ibu kota Indonesia. Itu hanya sampelnya saja gitu, belum populasi keseluruhannya tawuran-tawuran itu terjadi. Mungkin akan jauh lebih banyak dari data yang saya temukan. Di sini sejak 1999 hingga kini setidaknya 26 siswa tewas, dan yang lainnya pelaku yang terlibat dalam tawuran itu sebanyak 1.306 orang. Artinya 0,08% dari sejuta jumlah siswa di Jakarta, ujar Kepala Bidang Pengungkapan Pengelolaan Data DKI Raya Siahan Balai Kota, dikemukakan oleh Raya yang juga dosen Fakultas Hukum Indonesia. Di sini jumlah siswa korban perkelahian pelajar DKI terbanyak di Jakarta Timur, yakni 90 meninggal, 12 luka, dan 30 luka ringan. Sedangkan wilayah Jakarta Selatan di sini ada 7 meninggal, 6 luka berat, dan 35 luka ringan. Untuk di Jakarta Pusat sendiri di sini ada 4 meninggal dan 28 luka berat.
Nah, baiklah teman-teman, data dan fakta tersebut menunjukkan bahwa tawuran pelajar memang merupakan fenomena sosial yang secara signifikan meresahkan masyarakat secara luas. Ada apa dengan gangguan remaja? Masalah psikologis apa sih yang terjadi sehingga peristiwa begitu terjadi pada usia remaja gitu? Frustasi, gejolak, emosi, atau depresi yang menjadi sebab timbulnya tawuran tersebut. Nah, di sini agar mereka kembali pada posisi yang profesional, yaitu dapat melewati perkembangan psikologisnya secara wajar, sehingga bagaimana kita ketahui bahwa remaja pelajar memiliki peran dan posisi strategis dalam kelangsungan kehidupan. Di sini peranan dan fungsi pendidikan yang demikian mulia dan agung tersebut menjadi corengan oleh makin meningkatnya kasus tawuran. Jadi hal-hal yang berbau mengenai pendidikan itu menjadi tercoreng gitu, dengan banyaknya pelajar yang tawuran dan meresahkan masyarakat. Itu akan menimbulkan dampak negatif di mana pemikiran masyarakat itu akan terkontaminasi oleh hal-hal yang mereka saksikan secara nyata. Di antaranya termasuknya yaitu tawuran tadi. Di sini ada pengertian perkelahian. Apa sih perkelahian tersebut gitu? Nah, di sini menurut teori behavior bahwa tingkah laku manusia terbentuk dari hasil proses pembelajaran dan evolusi lingkungan. Tingkah laku manusia menjadi masalah apabila mereka menerima pembelajaran dan lingkungan yang salah. Nah, di sini banyak remaja yang ikut mengambil bagian dalam aksi-aksi perkelahian kelompok. Perkelahian itu merupakan cerminan dari perilaku remaja saat ini. Kemungkinan besar penyebab mereka melakukan itu adalah mereka merasa marah, tertekan, dan dihalang-halangi oleh masyarakat, sehingga mereka menunjukkan identitasnya gitu. Karena di sini tadi menurut Corey di sini menyatakan bahwa tingkah laku manusia itu terbentuk akan sesuai dengan apa yang mereka terima di lingkungannya. Itu artinya sifat yang ada dalam diri seseorang saat ini tidak murni itu dirinya sendiri. Bisa jadi itu ada sangkut pautnya dengan lingkungan tempat asal mereka. Nah, di sini untuk selanjutnya di bagian C ada tujuan identifikasi kasus. Nah, tujuan identifikasi kasus perkelahian di usia pubertas ini adalah untuk mengetahui seberapa urgent masalah yang terjadi di masyarakat dan seberapa berpengaruh efek yang akan timbul dari kasus perkelahian tersebut. Nah, serta di sini saya pribadi ingin mengetahui bagaimana cara menanggulangi, karena saya sebagai calon konselor yang baik dan profesional harus tahu penyebab dan cara menangani hal-hal tersebut yang terjadi di usia-usia pubertas ini. Nah, lalu di sini ada sasaran studi kasus. Nah, di sini sasaran studi kasus mengenai permasalahan perkelahian di usia pubertas ini adalah anak-anak remaja sekolah yang memang emosi dan egonya masih terbilang labil, sehingga kita perlu menangani dengan baik untuk mencegah atau mengurangi kasus yang akan timbul ke depannya. Adapun metode dan alat pengumpulan data yang saya gunakan yaitu untuk metodenya saya menggunakan metode kepustakaan dan deskriptif. Nah, dan untuk alat pengumpulan datanya saya menggunakan wawancara dan tinjauan melalui situs-situs media sosial. Nah, di sini untuk analisisnya pelajar dalam usia remaja memang masih dalam konteks kelabilan, jiwa berontak, ingin diakui dan mudah diprovokasi, membuat siswa SMA ini mudah melakukan kegiatan semacam ini. Jadi memang ego dan emosional di usia pubertas ini memang masih labil dan masih bisa terkontaminasi oleh hal-hal yang memang tidak rasional gitu. Nah, di sini kita perlu melihat mengapa keadaan ini bisa sedemikian mengkhawatirkan. Nah, di sini menurut pengamatan saya,
sekolah adalah bagian terbesar, pihak yang bertanggung jawab. Karena di sini dengan adanya tawuran tersebut, sebagai contoh kegiatan masa orientasi siswa atau siswa bimbingan siswa yang seharusnya dijadikan untuk kegiatan mengenal siswa terhadap kondisi sekolah, di sini malah ada kegiatan seperti senioritas. Nah, saya pribadi yang pernah sudah mengalami masa-masa SMA, masa-masa orientasi di sekolah menengah gitu. Memang itu senioritas dan junioritas itu memang masih sangat kental, di mana di masa orientasi siswa itu memang tempatnya untuk para senior melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh gitu terhadap juniornya atau berlebihan gitu. Di sana menjadi target perkelahian mereka. Nah, di sini sekolah memang adalah aspek yang paling penting yang penyebab menjadinya perkelahian tersebut gitu, karena anak-anak tersebut juga bertemu kan di kalangan antar siswa gitu, dan mereka bertemu itu di dunia pendidikan gitu. Jadi sekolah atau pendidikan sendiri ini adalah faktor yang sangat penting menyebabkan bullying tersebut atau perkelahian tersebut. Lalu di sini diagnosisnya adalah timbulnya cekcok sederhana antar individu lalu menjadi kelompok, dan itu menjadi klasikal gitu. Jadi memang perkelahian ini rata-rata timbulnya itu dari individu sendiri gitu. Lalu mereka mengacu kelompoknya untuk ikut membela dia gitu. Jadi itu yang memicu terjadinya perkelahian kelompok itu. Jadi sebenarnya dari individu sendiri sih. Lalu di sini prognosisnya adalah menetapkan alternatif tindakan bantuan yang akan diberikan berdasarkan hasil diagnosis. Nah, tadi misalkan diagnosisnya apa? Terjadi permasalahan di individu. Nah, berarti kita sebagai konselor harus membenahi individu itu sendiri gitu. Kita melakukan dulu konseling individu, lalu nanti kita bisa melakukan konseling kelompok. Nah, di sini sebagai treatment yang akan saya lakukan sebagai konselor, ini yang pertama di sini ada menentukan dan mengidentifikasi masalahnya atau pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Lalu di sini ada menentukan instrumen penelitian, mengumpulkan data, menentukan teknik analisis data, lalu membuat laporan studi kasusnya gitu untuk menangani permasalahan tawuran tadi gitu atau perkelahian tadi. Nah, di sini untuk follow up-nya adalah tindak lanjut dari hasil evaluasi. Follow up adalah usaha untuk mengetahui keberhasilan bantuan yang telah diberikan kepada siswa. Nah, misal saya sebagai konselor sudah melakukan di sini melakukan treatment untuk mencegah terjadinya tawuran atau perkelahian antar siswa. Nah, di sini follow up saya akan terus mengamati gitu, akan terus mengawasi siswa-siswa yang memang pernah terjerat masalah tersebut gitu. Saya akan mengamati perubahan-perubahan dari lingkungan tersebut, apakah masih terdapat permasalahan atau tidak. Nah, mungkin itu cukup sekian presentasi dari hasil laporan studi kasus saya mengenai perkelahian. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bunda Eka Putri Ramdhani, MGZ. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.